Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hello everyone, hello sahabat-sahabat YouTube aku yang sudah lama subscribe dan hello juga yang baru bergabung. Oke guys, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tentunya selalu dalam keadaan bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Baik yang kecil ataupun yang besar wajib kita syukuri. Karena jika kita tidak memiliki rasa syukur sama sekali, maka kita akan selalu merasakan kekurangan tentunya guys ya. Nauzubillahi min dzalik. Oke, kali ini kita akan mereaksi sebuah video dimana di sini thumbnailnya Melanau, kuburan gantung suku Melanau. Kuburan gantung kayak gimana ya guys ya, maksudnya ya guys ya. Di sini kuburan gantung bukti kelamnya sejarah suku Melanau di kampung ini, Sarawak, Malaysia. Wow, ini di kampung Sarawak ya guys ya. Jadi di sini menampilkan sebuah video kayak sejarah gitu ya, sejarahnya di kampung ini bagaimana gitu ya, di kampung Seri Telian. Bikin penasaran banget di sini soalnya ada kuburan gantung. Kayak gimana sih kuburan gantungnya ini ya guys ya, sejarah terdahulu. Aku suka sih lihat-lihat nonton yang kalau sejarah-sejarah gitu ya guys ya, karena hal yang jauh banget belum kita ketahui tentunya guys ya. Kalau soal sejarah itu kadang ada yang memang udah diajarkan di sekolah, ada yang belum gitu kan ya, ada yang emang tidak untuk diajarkan di sekolah kalau soal sejarah-sejarah ya guys ya. Oke, seperti apa video kali ini yang akan kita tampilkan? Daripada penasaran, langsung saja kita klik dulu yuk videonya. Kampung Seri Telian. Ini bunga nasional ya? Ini bunga nasional Malaysia katanya. Bunga apa ini, Pak? Bunga sepatu namanya guys. Ini salah satu kuburan legendaris dari kaum Melanau. Bisa nggak lewat sini, Pak? Tapi kok perumahan? Di situ hanya tempat kuburan bergantung, cuman ya nggak ada bekasnya itu di situ. Oh gitu. Udah nggak ada. Oh, ini dia. Ada Tommy cerita satu di sini, ada satu rumah besar kan, di kampung Puloh nama dia, satu rumah besar sini. Jadi dekat sini kawasan perkumpulan mereka. Kawasan perkumpulan mereka ya. Nah, ini yang paling dekat lah, dekat ini. Belakang tuh ada lagi 2-3 buah lah. Ini dia teman-teman. Jadi ini masih berpenghuni guys. Teman-teman. Tadi mereka tidak bisa ditolong. Lepas tu dia akan merayu. Sebab itulah rayuan mereka tadi. Rayuan si perempuan atas tu tadi. Kayuhkan tinggi-tinggi pengayuh kalian, aku derhagakan seperti air. Oh. Dia akan menangis siang dan malam lah. Minta tolong. Tapi Arwah gitu ya, kayak semacam arwahnya mungkin belum tenang waktu di kehidupan dunianya guys. Bagaimana sih? Sedikit ada cerita mistisnya di mana tempat tersebut ada di negeri Oh, di Sarawak, Sarawak. Malaysia, tepatnya di kampung Telian Muka, yang mana Masya Allah. tempat ini masyarakatnya Udah adalah dari suku berumur ya. Melanau Malaysia. Saya datang ke sini hanya penasaran saja mengenai kisah Jerunai dan kuburan gantung yang ada di sekitar masyarakat Melanau, khususnya di kampung Telian di negeri Sarawak. Untuk mencapai ke sini, saya memulai dari kota Sibu menuju kampung Telian dengan jalur darat, di mana lama perjalanan yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Begitu sampai di sana, saya melihat bangunan tua yang rata-rata didominasi oleh rumah-rumah panggung. Terlintas juga banyak aliran-aliran sungai kecil di sekitar rumah masyarakat Melanau. Memang aliran sungai tersebut akan bermuara ke pantai. Terlihat juga di sekitar rumah warga Melanau kami disambut oleh bunga raya. Perlu diketahui bahwa bunga ini adalah bunga kebangsaan Malaysia loh. Setelah itu saya bertemu dengan warga Melanau dan saya mencari orang sesepuh atau orang yang banyak mengetahui kisah dari Jerunai dan kuburan gantung pada suku Melanau. Menurut info, kebetulan orang tersebut pernah terlibat menjadi narasumber atau konsultan di dunia perfilman Malaysia. Kalau tidak salah, nama filmnya adalah Sumpahan Jerunai yang filmnya rilis tanggal 27 Juli 2023 Coba guys, siapa yang udah kemarin. pernah nonton videonya? Untuk sekilas info Filmnya. bahwa Jerunai adalah salah satu kisah yang bersejarah bagi masyarakat Melanau. Jerunai telah dijadikan tempat pemakaman atau kuburan bagi orang-orang bangsawan Melanau. Yang paling menarik dari kisah Jerunai ini adalah di mana ada korban manusia yang harus ikut menemani bangsawan Melanau dan untuk mendampingi arwah dari bangsawan Melanau yang telah meninggal. Gitu. Katanya korban tersebut untuk mendampingi bangsawan dari dunia lain di alam baka sana. Agar bisa lebih dalam lagi mengenai kisah Jerunai dan kuburan gantung, yuk kita tengok dan simak penjelasan dari salah satu narasumber yang sudah mumpuni
dan pernah menjadi bagian perfilman di film Sumpahan Jerunai. Namanya Pak Tommy. Beliau adalah Oh, orang Pak Tommy, suku guys. Melanau asli. Pak Cik mau bertanya, Jerunai Ini itu Pak apa Tommy. bagi orang kaum Melanau? Okey, biasanya kalau kita kaum Melanau ni dekat Sarawak, biasanya dari satu tempat percakapan kita berbeza, adat resam kita tidak sama, dan untuk masyarakat Melanau Mukah dekat sini kita panggil Jerunai, dan untuk masyarakat Melanau Oya dengan Dalat mereka panggil tiang tersebut adalah sebagai kelideng. Okey, maka tiang tersebut adalah untuk Apa itu guys? Keledeng. sebagai lambang kepada kubur, iaitu tiang untuk perkumian mengembumikan, golongan bangsawan sebenarnya, tetapi bukannya tandanya gitu ya? mayat yang dikebumikan, tapi tulang temulang yang akan disimpan di dalam tempayan, sebab dia ada proses-proses tertentu. Makanya tadi sebab kita Melanau, kita ada derajat, kita ada kasta. Kita ada kasta sampai sekarang kita amalkan, yang mana kasta tertinggi kita panggil sebagai 9 pikul. 9 pikul. 9 pikul. Yang keduanya kita kenali sebagai 7 pikul, dan yang ketiganya kita panggil dia sebagai 7 pikul bertirih, dan yang keempatnya kita panggil sebagai dipen ataupun ulun, iaitu golongan hamba abdi. Bagaimana prosesnya Pak Cik, Pak Tommy, ketika ada suatu bangsawan dari masyarakat Melanau meninggal sampai tulang-tulang itu disimpan di Jerunai? Okey, macam ini. Okey. Sehingga sekarang kita balik lagi dengan kasta ni tadi, kasta. Okey. Bila Brunei telah menakluki Mukah dalam tahun 1840, iaitu kurun ke-18, bila dia melihat tata cara ataupun macam mana adat dan budaya orang Melanau ni mengorbankan manusia untuk mendirikan Jerunai, maka bila dia telah menakluki Mukah, dia telah tidak membenarkan sama sekali hamba abdi dilakukan sedemikian. Maka derajat ranking ataupun kasta untuk hamba abdi telah dihapuskan bila Brunei dah masuk, dan seterusnya bila Raja Brooke telah menjajah Sarawak, sekaligus lagi hamba abdi telah tidak diguna pakai sampai sekarang. Dan untuk maklumat, di Kampung Telian ni kita ada 7 tiang Jerunai semuanya, dan cumanya sekarang kita ada 5. Dua dah tak ada, satu tu dah rebah, dah tumbang, dan tinggal 5. Okey. Maka Kampung Telian dulu juga dia tidak dikenali sebagai Kampung Telian. Dia akan ada nama tertentu, iaitu dari sungai ke sungai. Contoh dia dari hujung sana tu nama dia Kampung Lawai, Tiang Lawai ataupun Kampung Lawai. Lawai tu berarti kampung permulaan. Maka di situ ada satu tiang Jerunai di sebelah kanan dia yang dikenali sebagai Jerunai Basungau, yang mana Jerunai tersebut adalah Jerunai yang terakhir, iaitu berang sungai itu tadi. Ada satu Jerunai jalmaan, iaitu Jerunai mitos yang dikenali sebagai Jerunai Amau oleh masyarakat Kampung Telian. Ini Amau dalam bahasa Melanau Kampung Telian ataupun dalam bahasa Melanau Mukah, Amau berarti hantu, Jerunai hantu. Itu cuma jalmaan, sebab suatu ketika dulu setiap makhluk ni dia akan dia ingin meniru gaya manusia juga, maka mereka juga ingin mendirikan benda tersebut. Sebab itu dikatakan mitos, itu cuma mitos. Tetapi yang aslinya memang Jerunai itu tadi, Jerunai Basungau. Itu Jerunai Basungau tu kita mendapat nama daripada apa yang nenek saya cakap, mendapat nama daripada seorang perempuan yang telah diletak di atas tu, digantung di atas tu. Maka nama perempuan tu adalah Basungau. Maka mereka gelar nama Jerunai itu sebagai Jerunai Basungau. Kalau ikutkan Jerunai ni, suatu ketika dulu biasanya didirikan di tebing-tebing sungai. Iya, alasannya kenapa? Alasannya tadi supaya mereka dapat melihat benda tersebut bila didirikan, sebab orang yang mendirikan tadi ataupun sesiapa saja yang orang-orang telah mendirikan bersama ni tadi dapat melihat Jerunai tersebut. Itu alasan pertama, daripada sesiapa saja tidak
tidak dibenarkan untuk menolong perempuan yang di atas tu. Maka mereka akan melihat secara jelas sesiapa saja menolong mereka akan dihukum bunuh. Jadi kalau ada yang menolong wanita yang digantung di yang diikat di atas itu tidak boleh ya? Tidak boleh sama sekali. Itu memang Jadi itu akan memang dihukum bunuh ya, kayak dibunuh guys. macam undang-undang dia. Memang budaya dia tidak boleh ditolong. Dia dibiarkan mati terus, meninggal terus. Makanya tadi dekat situ supaya dapat dilihat dari jauh siapa yang akan menolong. Itu alasan pertama. Alasan keduanya tadi dia akan merayu-rayu dari atas tu, dalam bahasa Melanaunya kuit bau-bau pelaklau dayang lebit tipangat tetengok kau. Berarti kayuhkan tinggi-tinggi pengayuh kalian, aku derhagakan seperti air. Maka tadi dekat situlah orang akan berkayuh dalam sungai itu tadi. Mereka coba untuk memercikkan air dengan hujung ke gadis itu dengan hujung pengayuh. Mana mungkin? Iya. Tinggi itu memang tinggi 15 meteran lah tingginya dari lebih permukaan daripada air. 40 kaki 40 macam itu. kaki ya. Ada yang lebih tinggi lagi. Berarti gadis itu diikat di ujung tiang itu sampai gadis itu meninggal. Sampai dia meninggal. Dia tidak dikasih makan dan dikasih minum. Tidak boleh. Alasan kuatnya kenapa harus ada gadis yang diikat sampai rela tidak makan tidak minum sampai dia meninggal? Alasannya adalah dia adalah untuk melayan tuan dia tadi yang telah meninggal tu tadi, bangsawan tu tadi. Sebab kita perlukan dua orang untuk dikorbankan, seorang perempuan di atas dan seorang lelaki di bawah. Kalau kita tengok betapa kejamnya, betapa kejamnya. Oh, berarti ada dua korban. Ada dua korban. Maksudnya yang untuk menemani bangsawan dari kaum Melanau tersebut laki-laki dan perempuan, sedangkan posisi laki-laki ada di bawah pondasi dari Jerunai, sedangkan yang perempuan diikat di atas Jerunai. Tidak makan dan tidak minum. Tidak makan dan minum. Dan dekat bawah tu lelaki tersebut memang dia terus mati, terus meninggal. So, dibunuh dulu atau dia tidak dibunuh, dia akan dibuat lubang. Bila buat lubang, bila Jerunai ni dia akan dihempap atas tu. Jadikan pondasi beneran, Pak. So dia akan dikorbankan di bawah tu. Memanglah dia akan mati terus. Dan sebelum mendirikan tiang ni tadi, cara dia macam ni. Okey, bila seseorang telah meninggal dunia, maka kita boleh tengok dekat belakang ni. Ini cara dia. Ini adalah dia ada 3 penceritaan. Pertama, benda macam ni, ini adalah untuk golongan pagan. Kita panggil jengaya. Yang kasta itu ya? Bukan kasta. Mereka tidak ada agama. Mereka ada penganut animisme. Maka benda ini tadi, ini adalah untuk membawa roh mereka tadi ke alam kematian. Tanpa benda ni, roh mereka tidak akan sampai ke alam kematian. Maka untuk kampung talian ni kita ada 2 dan ada 3 penceritaan. Kita letak pinggan-pinggan macam ni. Pertama adalah kasta atau derajat atau ranking tertinggi. Kedua adalah nilai kasih sayang. Yang ketiganya adalah untuk menunjukkan orang yang kaya. Setelah itu tadi, mereka mayat ni tadi mereka letak dalam keranda bergantung yang kita panggil salong. Bangsawan dari Melanau. Bangsawan tu tadi. Makanya keranda bergantung ni mungkin orang akan cakap orang tidak faham bagaimana keranda bergantung. Keranda bergantung maksud dia digantung tu kerandanya tu tidak ditanam di dalam tanah. Dia akan dibuat satu rumah khas. Lepas tu dia akan ada macam kayu alang tu tadi kan, macam rumah lah, memang macam rumah. Lepas tu keranda akan diletak di dalam rumah tu. Tapi rumah tu tidak berdinding. Cuma dia ada atap, ada bumbung, lepas tu keranda. Lepas tu bawah keranda tu akan dibuat lubang dengan buluh supaya sisa-sisa tadi akan dapat masuk tanah. Sisa-sisa daging yang orang yang telah meninggal tadi jatuh ke tanah kan, dia menjadi air semua tu kan, jadi busuk semua. Maka dia akan masuk dalam tanah. So untuk mengeringkan
tulang tu tadi. Agar menjadi tulang nanti. Akan menjadi tulang. Si mayat tersebut. Supaya proses cepat. Kalau tidak, bayangkan dalam keranda Numpuk. mereka akan dia akan tidak dapat keluar. Lepas tu benda ni tadi beberapa tahun kemudian, beberapa tahun, proses dia mungkin dalam setahun atau 2 tahun, baru. Sebab mereka selalu buka Ditengok. tudung tu mereka tengok dulu, memastikan bahawa daging itu sudah tidak ada lagi. Daging si mayat tersebut sudah tidak ada lagi, hanya sisa tulang. Tinggal tulang ataupun tengkoraknya aja. Maka setelah itu tadi dia memakan proses yang lama jugalah. Lebih daripada setahun atau setahun lebih macam tu. Lepas tu barulah upacara menulang akan diadakan. Setelah tu mereka akan pergi ke hutan untuk mencari suatu tiang ataupun satu kayu belian yang paling istimewa, yang paling tahan. Mereka tengok belian yang cukup matang, cukup tua, sebab ada orang-orang tertentu yang akan memilih, orang yang pakar dalam bidang pakayuan ni tadi, dalam pokok-pokok hutan ni tadi. Dari situ mereka akan mencari jenis belian yang tahan. Okey. Lepas tu bila dah beberapa tahun, mungkin dalam setahun lebih, dekat 2 tahun, upacara menulang akan diadakan. Sebelum tu mereka akan membuat proses. Setelah tu tadi mereka akan lebih awal untuk menebang pokok tu tadi. Bayangkan pokok belian bukan senang mau tebang. Kuat itu. Kuat dengan menggunakan kapak. Makanya alasannya pakai belian karena belian ini tahan lama. Tahan lama. Sebab bagi orang Melanau, itulah kata peribahasa atau bidalan dia, perumpamaan dia, tulang manusia hancur lebur tetapi belian tetap berdiri gah. Bila mereka dah tebang, mereka ambil pergi ke perkampungan mereka, maka di situ mereka akan membuat proses untuk mengukir dia, buat ukiran sesuai dengan keyakinan daripada bangsawan tu tadi. Maka itulah proses mereka. Bukan senang nak mengukir tu, sebab kayu belian tu adalah raja kepada segala kayu. Lepas tu Masya Allah. Bila mereka telah sampai setahun lebih hingga ke 2 tahun, upacara menulang akan membuka keranda. Keranda bergantung itu. Keranda bergantung mereka akan buka. Angkat tulangnya. Angkat tulang, mereka ambil tulang tu, maka mereka akan letak dalam tempayan. Tempayan tu mestilah warna dia, kita tidak menggunakan tajau kita menggunakan tempayan blue and white porcelain. Maksudnya warna yang biru putih yang lebih besar dia. Okey. Lepas tu setelah semua tu siap semua, mereka ada upacara khas, barulah mereka akan mencari anak-anak yatim piatu. Termasuklah anak-anak yatim piatu tu adalah golongan hamba abdi tadi. Hamba abdi tadi yang dikorbankan itu. Yang akan dikorbankan. Mereka yang akan pergi ke kampung-kampung. Mereka akan pergi ke kampung-kampung. Sebab itulah kadang-kadang ada juga orang yang kasihan ni tadi, mereka sembunyikan hamba abdi. Biar tidak jadi pilihan. Tidak jadi pilihan. Sebab tadi mereka akan atas dasar paksaan. Kalau mereka tahu di rumah itu ada siapa saja, anak perempuan, anak laki-laki, mereka akan terus ambil. Sebab itu adalah, meskipun anak perempuan tidak mau, tetap dia ambil. Tetap ambil atas paksaan, tidak boleh. Dipaksa, dia tidak boleh, dia tidak boleh bercakap saya tidak mahu. Memang dia akan cakap saya tidak mahu. Mereka akan heret dia. Akan ditarik dia menjadi korban. Pengorbanan untuk si kaum bangsawan tersebut. Baik laki-laki dan perempuan. Lalu Pakcik, lepas itu dapat 2 lepas itu barulah upacara ni untuk mendirikan mendirikan tiang ni tadi, tiang jerune ni tadi. Bila ada sebelum mendirikan tu tadi, jerune itu kan contoh dia macam ini kan. Okey, dia bawah macam ini. Okey, mereka akan buat lubang dekat sini. Okey, mereka akan ada kayu. Kita panggil asau nama dia. Asau tu dalam bahasa Melanau tu anjing, tapi bukan anjing ada nama khas dia asau. Maka mereka tarik dengan tu tadi. Kamu pernah tak kamu tengok macam mana orang mendirikan tibau buayan?
buayan ke gerasi, mainan orang Melanau macam itulah. Mereka tarik ni tadi dengan kayu semua ni. Lepas tu pertama kali mereka akan tolak yang lelaki itu tadi, laki muda itu. Tolak dalam lubang. Bayangkan Taruh dimasukin ke dalam, dia guys. tu lebih daripada 6 kaki, lebih dalam lagi daripada liang lahat. Sebab dia mesti dalam sikit, sebab ni besar. Jadi Biar kuat gitu berdirinya, muda kan? itu dikuburkan hidup-hidup. Dikuburkan hidup-hidup. Dia Akan ditolak dalam tu. Dia akan ditarik walaupun dia meronta-ronta, dia akan dipaksa. Dia akan masuk ke lubang itu. masuk dalam lubang. Habis itu langsung Yang ini langsung akan didirikan. si kayu Empat belas ini ini. dengan berat yang Dengan sangat berat itu, dengan berat yang kilo-kilo. Benar-benar dijadikan bukan berkilo fondasi ya, guys, ya, yang cowok, yang Ah, laki-laki, memang guys. dia akan berteriak dalam tu. Oh, Dia jadi- akan jatuh ke badan dia. Dia akan Jadi terus prosesnya mati. laki-laki itu dipaksa tarik meskipun dia meronta-ronta, lalu dibuang ke lubang tempat kayu belian Kayu itu. belian dia tadi untuk Setelah si laki-laki ini udah di dalam lubang, baru sama masyarakat Melanau ditimpa sama kayu yang ditimpa sama jeruna ini sama tadi. jeruna ini. Hidup. Oke. Ya Allah. Lepas tu barulah guys, perempuan ya. ini akan Berarti diletak di atas. Setelah tanam, Seorang meninggalnya telah yang tertanam, laki-laki seorang ya? perempuan baru dilanjutkan baru sama dilanjutkan perempuan sama lagi. perempuan Dikorbankan. itu akan diikat atas ni. Biasanya dia akan ada macam satu rotan khas, dia akan berpijak di atas rotan tu, dia akan diikat. Diikat kaki dan tangannya. Kaki dan tangan dia akan diikat. Kalau untuk kaum Melanau lainnya yang bukan bangsawan, proses penguburannya hanya kuburan bergantung saja atau tidak perlu jarunai atau dimakamkan ke tanah. Sebab itulah saya Atau cakap. sama prosesnya? Sebab itulah saya cakap tadi, dia akan ada, kalaulah Yang bukan bangsawan lah. kalau yang bukan bangsawan, okey, ada yang, sebab cerita keranda bergantung ni dia ada cerita lain juga. Tak semestinya yang atas yang digantung keranda bergantung ni tadi adalah golongan bangsawan. Salah satunya dulu diadakan keranda bergantung ni adalah disebabkan wabak penyakit. Yang kita kalau orang sekarang bilang macam kolera, dia akan menular, dia cepat merebak. Makanya tadi mereka tidak sempat untuk mengembumikan dalam tanah. Mereka letak dalam keranda bergantung, lepas tu mereka gantung semua. Itu alasan. Berarti kuburan orang zaman dulu khususnya warga Melanau, kaum Melanau berarti kuburannya bergantung semua ya zaman dulu dengan ada juga sepatutnya mereka akan ditanam dalam tanah, tetapi ada alasan keduanya disebabkan oleh wabak penyakit. Wabak penyakit itu maka mereka tidak sempat. Maka sebab tadi kalau mereka biarkan mati mereka meninggal macam itu saja, maka penyakit akan lebih cepat merebak. Makanya tadi mereka masuk dalam kandang, mereka gantung, masuk dalam kandang, mereka gantung. Lepas itu mereka lari ke hutan untuk menyelamatkan daripada wabak masing-masing. Itu adalah alasan kandang bergantung juga. Cerita di balik keranda bergantung bukan ya. semua. Kalaulah kita tengok, kalaulah saya cakap tadi semua ni tadi secara logika dia, orang bangsawan ni memang banyak. Kalau yang 9 pikul ni memang ramai. Maka kalau ramai memanglah ramailah tiang jarunai. Tapi Gitu. yang sebenarnya adalah atas permintaan. Tergantung dari Atas kaumnya. permintaan dan juga keranda bergantung ni tak semestinya adalah untuk mendirikan jarunai, tetapi keranda bergantung alasan yang keduanya adalah mengelak daripada wabak penyakit. Wabak penyakit itu. Itu yang sebenarnya. Cerita sumpahan jarunai saya sampai difilmkan. Saya dapat imagine, saya dapat merasakan sampai saya menangis. Betapa sakitnya itu. Betapa satu daripadanya kita tengok betapa kejam, tetapi itu adalah leluhur kita, itu adalah budaya kita. Kita tidak boleh, kita tidak bisa omong apa-apa kalau itu adalah leluhur kita. Betul. Makanya tadi yang seorang tadi yang Maksudnya perempuan sudah atas itu dari memang dulu ya, guys, ya? dibiarkan mati. Sampai kapan? Sampai berapa lama dia meninggal? Dia mengikut
ketahanan tubuh dia. Berarti perempuan yang diikat di atas jerunai itu dia tidak diberi makan, Memang tidak diberi sampai makan. dia meninggal. Sampai dia Lalu meninggal. setelah meninggal sampai Dia tulang akan belulang dibiarkan sampai jadi tulang, sampai dagingnya membusuk di atas. membusuk di atas. So itulah jadi tadi gitu guys. mereka tidak boleh, tidak bisa ditolong. Lepas tu dia akan merayu. So itulah rayuan mereka tadi. Rayuan si Perempuan atas tu tadi. Perempuan tadi. Kayuhkan tinggi-tinggi pengayuh kalian, aku derhagakan seperti air. Dia akan menangis siang dan malam lah, minta tolong. Tapi atas dasar dia minta tolong, tetapi dia menyadari bahwa dia mesti akur, bahwa dia adalah hamba abdi. Hamba abdi dari si bangsawan Melanau. Sadar diri gitu ya. Kalau Sebab bakalan pasti itu jadi adalah, korban itu gitu ya. Leluhur kehidupan dia. Sebab itulah hayat dia, penyudah dia adalah di tangan kuasa orang, di tangan orang bangsawan. Orang bangsawan. Sebab dulu kuasa yang mutlak, kuasa yang berkuasa adalah golongan bangsawan. Oke. Berarti rata-rata yang jadi korban itu adalah pemuda. Iya. Maksudnya tidak menikah. Artinya Memang mereka perlukan darah, biasanya anak muda lah. darah yang anak muda. Segala anak muda. Itu yang dikorbankan Iya itu guys ya. ya. Allah. Tujuannya tadi, maksudnya tadi, mereka dikorbankan bukan sebarang itu tadi, bukan atas dasar mahu hanya dikorban saja, tetapi tujuannya adalah untuk melayan mereka di alam kematian. Sebab mereka perlukan hamba abdi, Melayani si bangsawan. melayan roh dia tadi ke alam kematian. Tanpa mereka tadi, tanpa pengorbanan ini tadi, si bangsawan yang meninggal tidak ini akan ada yang akan melayan dia di alam kematian, di alam bakar. di alam itu tadi. Ini bunga nasional ya? Ini bunga nasional Malaysia Kepercayaan katanya. mereka begitu ya guys. Bunga apa ini, Pak? Hibiscus. Hah? Hibiscus ya, teman-teman. Hibiscus. Di sini semuanya adalah dari suku Melanau. Jadi yang ada di sini adalah orang-orang Melanau semua di sini. Nah, dan di sini tempatnya yang katanya ada kuburan gantung. Ada yang juga disebut jerunai. Ini muaranya ini ke laut ya, Pak ya? Sini banyak udang gala juga di sini. Nah, sini teman-teman. Masih kuat ya ini jembatannya ya. Tuh. Jadi teman-teman, kita saat ini lagi jalan-jalan ya di Kampung Melanau. Kaum Melanau ke sana atau ke sini ya? Ke sini ya. Jadi kita ada di perkampungan Melanau. Berarti Ya. nggak ada kendaraan ya? Di situ hanya tempat kuburan bergantung, cuman ini nggak ada bekasnya itu di situ. Cuman udah nggak ada. Katanya di sana ada sisa 1 atau 2 kuburan bergantung. Masih ada sisa jejak peninggalannya lah. Oh, begini nih teman-teman. Tapi kan emang seperti keranda ya guys ya. Maksudnya Bumbung merah. udah dijadikan kuburan gitu ya. Karena sampai menjadi tulang belulang. Jadi kita itu jalan-jalan ke perkampungan Melanau. Sini hilir sungai ya, anak sungai. Dan jalannya ini begini bentuknya, dari kayu. Tuh miring. Atau dari kayu yang tadi itu ya. Ini dia teman-teman. Miring begini teman-teman. Takut roboh Pak. Ada lagi nggak jembatan sini? Ada ya. Ini dia teman-teman. Perkampungan Melanau. Tuh. Kita lihat ke sana tuh teman-teman. Nah, di situ ada jalan Pak. Benar-benar bersejarah sekali ya guys. Bisa nggak lewat sini Pak? Takutnya nanti patah. Enggak kan?
Ada kadal. Batang nggak ya? Nggak kuat soalnya, bagus. Ngeri ya guys ya. Ngeri juga ya. Ngeri. Batang nggak? Bagus. Coba satu-satu Pak Sus. Coba bagus dulu lah. Coba satu-satu. Ngeri deh kalau aku nggak ikut itu. Ada orang jalan. Coba aja. Tanya dia. Coba. Bagus dulu lah. Ayo. Tapi kan di situ ada Bisa rumah. nggak? Satu-satu aja. Oh bisa ya? Yang rumah-rumah di situ tuh lewat Oke. mana kalau bukan lewat situ kan? Sekarang saya serius nih teman-teman. Ngeri ya. Gila banget. Aduh. Ya Allah. Lewat mana ya tadi? Ke kiri aja. Bu. Tuh kan ada penghuninya masih. Berarti kan masih dijalani, dilewatin kan jembatan itunya kan? Berarti Masya Allah ya, kuat banget ya. Jadi di bawah ini kayu semua Kalau ke ya. pasar kemana ya Ini guys? teman-teman. Semua kaum Melanau. Nah saya mau arah ke sana gimana cara lewatnya ya? Kalau nggak bisa kita balik lagi. Hai teman-teman, karena saya lagi kebingungan ya. Lagi saya tadi minta jalan arah untuk menuju ke Kampung Lamindana ya. Dimana di situ katanya masih ada sisa peninggalan kuburan begantung. Jadi saya lagi dipandu sama orang kaum Melanau yang ada di sini. Jadi ke sini teman-teman. Tuh guys jalannya guys. Oh, ada jalan di sisi sungai. Wah, ini jalan kampung dari suku kaum Melanau. Suku udah kaum lagi, kaum Melanau lagi. Nah, gitu. Rumahnya itu loh, tetap seperti itu ya modelannya ya. Ini lewat sungai ini ya. Tuh. Ini lurus terus. Ngeri ya, kalau malam-malam gimana Wih. guys? Mancing. Dapat. Hah? Ada mancing. Wah, Bapak-bapak. kampung Melanau gini ya. Bagus ya kampung Telian nih. Oh, ini dia. Udah ada perubahan gitu dari itunya guys, dari bangunan-bangunannya. Tetap membudayakan yang rumahnya. terdahulu. Ini batik itu kalau orang Sabah panggil tu ambuyat. Oh, ini batik ya? Ini batik. Batik. Ini batik Sarawak punya. Batik Sarawak. Ha. Oh, Hmm. batik linut namanya. Ah. Oh, gini bentuknya ya. Dia prosesnya ditenun juga sama. Dia macam batik biasa juga lah. Hmm. Cuma cara dia cuci dengan apa semua lain lagi. Beda. Itu batik semua di dalamnya, produksi batik ya. Oh, yang di film Cirilo itu kampung di sini yang dipakai. Sebahagian sudah dekat kucing. Sebagian dekat kucing ya. Dengan narasumbernya dari Pak Tommy. Wah, bagusnya rumahnya ini. Kayak rumah panjang ya. Kayak long house juga. Wah, ini kayak bagus banget tempatnya, Bu. Hmm. Oh, itu dia. Masya Allah. Belakang ada lagi. Cuman ini aja ya? Ada banyak lagi belakang. Ada 2-3 buah lagi. Ada Tommy cerita satu di sini ada satu rumah besar kan di kampung Puloh nama dia. Satu rumah besar sini. Jadi dekat sini kawasan perkumpulan mereka. Kawasan perkumpulan mereka ya. Ini yang paling dekat lah dengan belakang tu ada lagi 2-3 buah lah Di mana? belakang rumah ni sejak. Tapi tidak nampak dalam semak-semak belakang sana. Oh, yang nampak ini. Ini yang paling dekat lah. Hmm. Ya. Aku nanti lewat sana lah, bisa lah, saya ke sana dulu. Insya Allah. Jadi benar-benar harus menyadarkan kita bahwa budaya-budaya orang terdahulu tuh patut kita pelajari guys, patut kita ketahui gitu ya guys ya. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang udah pernah nonton filmnya, aku belum pernah tahu sih filmnya yang udah pernah difilmkan ini katanya kan. Seperti apa ya guys ya, Masya Allah.
benar-benar kalau dipikir-pikir kejam sekali, tapi memang itu udah budayanya gitu ya, harus sudah dijalankan karena sudah dari terdahulu seperti itu. Masya Allah, ya Allah, itu tiangnya guys. Jadi yang menjadi korban itu yang abdi tadi itu ya, yang paling terakhir ya, Masya Allah. Apa ya, benar-benar kita patut mempelajari sejarah ya guys ya, meskipun aku juga belum terlalu tahu sejarah-sejarah di Indonesia juga ya guys ya, karena memang belum apa ya, belum menelusuri aja. Kita patutnya sebagai anak muda sama-sama mempelajari sejarah-sejarah terdahulu, budaya-budaya kita terdahulu gitu ya. Masih kalau di daerahnya aku juga masih ada kayak bangunan-bangunan terdahulu emang belum dirobohkan, emang nunggu roboh sendiri gitu ya. Gak ada yang berani merobohkan karena memang orang-orang terdahulu tuh kayak semacam apa ya, ya gak ada yang berani gitu lah ya guys ya. Dan kekuatan iman mereka tuh kuat banget dibandingkan dengan manusia, bukan manusia, dibandingkan dengan penerus-penerusnya yang sekarang. Masya Allah ya guys ya, orang terdahulu tuh ulama-ulama terdahulu lebih tepatnya guys ya. Dan budayanya juga pasti berbeda-beda dari tahun ke tahun. Ada yang tetap dilanjutkan sampai sekarang, ada yang sudah berubah gitu ya budayanya ya guys ya. Oke guys, mungkin dari video ini apa yang dapat kalian petik, apa yang dapat kalian sudut pandang dari kalian gitu ya guys ya, masing-masing. Oke, mungkin sekian dulu video dari kami, tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.